Nah, ini ada ya. Ya, konversi BCD ke biner, konversi biner ke BCD, pengkodean BCD, kepadatan tinggi, dan pengemas membongkar angka BCD. Ini beberapa topik tentang binary code desimal. Nah, binary code desimal adalah jenis kode biner yang digunakan untuk mewakili bilangan desimal tertentu dalam bentuk biner yang setara. Jadi, misalkan 14, misalkan berapa, angka berapa, nah itu binernya berapa. Konversi BCD ke desimal dan desimal ke BCD sangat mudah dan lugas dan sangat praktis dipakai untuk bilangan desimal. Nah, ini contoh sebuah binary code desimal ya. Nah, ini jam ya, tampilan sebuah jam. Tampilan sebuah jam ini sebentar. Ya, jam ini ada menunjukkan jam ya, kemudian menunjukkan menit ya, menunjukkan detik. Nah, bagaimana mengkonversinya ya, angka 37 ya, angka 37 ini. Nah, kalau kemarin kan bagaimana desimalnya? Ya, desimalnya adalah ini 7 ya kan, ini 7 kan. Nah, ini kan ini 1 ditambah 2 ditambah 4 berapa? 7 kan. Nah, hasilnya 7. Kemudian ini 1 ditambah 2 ini berapa? 3. Kemudian yang ke deret ini adalah nah ini 4. Nah, ini di sini kan 4. Nah, 4. Nah, maka di sini adalah apa namanya? Ya 4 saja kan gitu. Kemudian di sini 1 ditambah 8 nah, adalah 9 ya kan? Sementara yang di sini ini tidak ada angka ya berarti 0. Nah, gitu. Dan di sini angkanya 1 ya 1. Jadi ini jam 10 lebih 37 menit 49 detik ya. Binernya bagaimana? Ya binernya yang tercantum di sini, maka deretan ini yang pertama ya, deretan pertama yang ini yang S pertama saya tunjukkan di sini adalah 1001. Nah, 1001. Kemudian deretan yang di sini ya, deretan yang di sini ditunjukkan angka 0, ini kan enggak ada. Ini 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Nah, ini artinya 37. Sorry. Ini artinya 49. Ya, ini artinya adalah 49 ya. Jadi ini binernya, ini biner, ini desimalnya. Oke, paham ya? Oke. Kantor kan. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan sama juga halnya dengan hour jamnya ya, jamnya kalau 0 ya gimana ya, 0 Anda harus memenuhi angkanya 4 digit 0 0 0. Nah, ini menggantikan sebagai 0 desimalnya, kemudian yang di sini ya, yang dari di sini adalah 1 0 ya. 1 0. Ya ada halnya tersebut. Ini misalkan ada pertanyaan, Pak, di sini kok tidak ada kan begitu. Nah, kenapa di sini area abu-abu tidak kosong begitu ya? Karena jam itu maksimal berapa sih? Jam itu kan maksimal angkanya 0 sampai
9 toh. Jam itu kan jam itu kan eh, jam itu kan 09 gitu ya. Maksimal kan 1 ini, nah, kemudian 10, 1, 12, 11, 1, 2. Ya kan? Maksimal kan itu angkanya, angka jam. Jadi di depannya ini kan cuma 0, antara 0 dan 1 saja. Ada yang lebih di situ. Ada kan jam. Hanya kalau menit, ya kalau menit kan maksimal berapa angkanya? Maksimal kan ada 20 menit, ya misalkan 20 menit, 30 menit, ya, ada 40 menit, ya kan? Ada 50, ya, dan terakhir ada 60 menit. 70 menit ada nggak? Nggak ada. Ya, 70 menit tidak ada. Maka cuma butuh 3 digit saja. Ya, butuh 3 digit saja. Oke. Itu sudah cukup jelas. Ya, saya lanjutkan dengan apa ya, ya oke. Nah, ini representasinya ya, representasi kalau biner demikian. Desimal 0 ya, desimal 0 dinyatakan dalam BCD code 8421 ya, 8421, maka menjadi 0000 kan sama begitu ya. Jadi kalau 1 ya 1 masih sama. Yang berbeda yang mana? Misalkan begini, ini urutannya ya, ini urutannya. Artinya kode di sini menyatakan urutannya, artinya misalkan 9. Misalkan ini 9. Berarti 9 itu kan 1 dan 8. Betul nggak? Nah, 1 dan 8 sama dengan 9. Nah, bagaimana yang metode BCD 4221? Nah, misalkan demikian. Ya, ada juga BCD yang 4221. Ya, jadi 4221 ini artinya kalau 9 gimana? 9 ya dinyatakan seperti ini. Ini 4 ditambah 2 tambah 2 tambah 1. Nah, 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9. Ya, ini maksudnya. Jadi tabel BCD itu bisa bermacam-macam, tapi commonnya, umumnya menggunakan yang metode ini umum. Tapi bisa jadi Anda akan menemui suatu ketika menemui metode yang seperti ini ya, 5421. Bagaimana menyatakan 9? Menyatakan 9 ya, yang ada angka satunya kan ini, 5 dan 4 saja. Nah, ini yang namanya 9. Oke, saya kira ini cukup jelas. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, bilangan BCD tertentu dapat diubah menjadi bilangan biner yang setara dengan terlebih dahulu menulis ekuivalennya, ya, desimalnya, kemudian mengubah padanan binernya. Jadi misalkan Anda punya angka BCD itu desimal itu begini, misalkan Anda ini sudah dikasih contoh di sini. Nah, ini ada contohnya, misalkan ya 0010. Nah, Anda harus langsung otomatis berpikir bahwa ini 1, 2, 4, 8. Ya. Kemudian ini juga sama 8, 4, 2, 1. Berarti ini berapa? Yang ada angkanya di sini cuma 2. Ya, ini 2. Nah, kemudian yang di sini ada 8 dan 1. Ya, 8 dan 1. Nah, 8 tambah 1, 9. Kemudian di sini ada koma. Nah, ini berapa? 4 ditambah 2 tambah 1 berapa?
Ya, ini adalah 7, kemudian ini, apa namanya, 4, di sini 4, kemudian di sini 1, nah 4 tambah 1 adalah 5. Jadi, menyatakan representasi dalam bilangan, binernya, ya demikian. Jadi jika Anda punya angka terserah misalkan, eee, katakanlah, hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 17, maaf, tanggal 16. Nah, bagaimana menyatakan binernya? Ya binernya adalah Anda harus membuat di dalam, pikiran Anda, ya di dalam benak Anda bahwa 8, 4, 2, 1. 6 itu dibentuk dari mana? 8, 4, 2, 1. Membentuk angka 6 itu bagaimana? Ya berarti, eee, angka 6 itu adalah, ini, ya 4 ditambah 2, yang lain 0, ya kan. Kemudian 1 bagaimana? Ya 1 tinggal 1, 0, 0, demikian ya. Eee, saya kira itu, eee, oke. Ya. Nah, persamaan biner dari 29,75 dapat ditentukan menjadi, 1101 untuk bagian bilangan bulat. Nah, ini jika dikonversi secara binernya. Ya, secara binernya. Berarti kan Anda ingat kemarin mengkonversi biner ke desimal bagaimana? Masih ingat? Ya harus urut, ya. Jadi ini angka secara utuh. Ini bukan BCD, tapi ini konversi secara biner, ya. Jadi konversi desimalnya ya ini harus urut 1, 2, 4, 8, kemudian setelah 8 apa? 16. Ya. Ya kan masih ingat nggak? Jadi kan ini kan jika 11101 kalau dikonversi jadi desimal kan ini 2 pangkat 0, ya kan? 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, ya enggak? Jadi ini, apa namanya, ini artinya 1, ini 2, ini 4, 8, kemudian 16. Nah, jika yang 0 ini 2, ya di 2 ini, maka yang lain kan dijumlahkan. Maka yang dijumlahkan adalah 16 ditambah 8, 16 tambah 8 berapa? 24. 24 ditambah 4, nah 28, ya. 28 ditambah 1 sama dengan 29, ya. Sama dengan 29, ya kan? Loh Pak, bagaimana dengan, misalkan ini pecahannya? Nah, pecahan kemarin kan, apa namanya, mungkin belum disinggung ya konversi pecahan. Pecahan itu juga sama sebenarnya. Pangkatnya berbeda, jadi 2 pangkat min 1 ya, kali 2 pangkat berikutnya 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 1 itu artinya berapa sih? 2 pangkat min 1 itu saya taruh di atas ya. 2 pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 dipangkat 2 pangkat 1. Ya, artinya setengah. Ya, 2 pangkat min 2 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2. Artinya berapa? 2 pangkat 2 1/4. Ya, jadi kalau seperti ini ya, bagaimana cara menuliskannya? Ya, ya, menuliskannya. Nah, sorry, ini kan hasilnya yang di sini ya, yang hasilnya kan di sini. Ya, hasilnya di sini kan, komanya kan ini. Nah, komanya berarti setengah ditambah dengan 1/4. Berapa? 0,5, 0,5
ditambah 1/4 0,25 sama dengan 0,75. Ya, ya ini tempatnya jadi coret-coret ini. Tapi saya harapkan dengan pemahaman ini Anda bisa ngerti tentang BCD, tentang konversi. Jadi jangan bingung kalau BCD itu memudahkan dalam menampilkan dimensi angka begitu ya. Jadi urutan BCD ini berarti urutannya sesuai dengan angkanya ya, sesuai dengan angkanya kan gitu. Ini kan contohnya ini. Nah, nah ini sesuai dengan angkanya. Tapi kalau konversi eh, secara langsung angka desimal ke biner ya, ya nanti hasilnya tidak hasilnya seperti ini ya, hasilnya yang saya tunjukkan yang demikian. Jadi sebenarnya 29,75 kalau dikonversi secara biner itu hasilnya ini ya, 1101 titik atau koma 11 gitu. Saya kira itu ya. Jadi kalau BCD Anda harus punya perempatan 4, 4, 4, 4. Gitu. Tapi kalau konversi ke desimalnya ya konversi benar-benar biner ya ini. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Clear. Saya klik dulu. Next. Ya, proses konversi biner ke BCD sama dengan proses konversi BCD ke biner ya. Tadi sudah demonstrasikan, kita tunjukkan. Ya, ini misalkan contoh 1716,25. Caranya gimana ya? Anda buat perempatan ya, empatan. Jadi 1 berarti 0, 0, 0, 1. 7 berarti gimana? 7 berarti itu 7 itu kan 0, 1, 1, 1 ya. Kemudian koma titik ya, ini titik koma 625. 6 gimana? 6 berarti 0, 1, 1, 0 ya kan? Ini 4 tambah 2 kan 6 toh. 2 berarti 0, 0, 1, 0. 5, 0, 5 itu berapa? 5 itu 4 tambah 1 kan. Nah, 1, 0, 1. Ya. Jadi Anda perhatikan di sini 5, di sini 2, di sini 6, nah di sini 7, oh ternyata ada 1 ini ya, ketinggalan. Nah, apa-apa lah. Ini 1 ya. Jadi maaf ini ketinggalan satunya, enggak apa-apa ya. Tapi paham ya maksudnya caranya ya. Nanti kalau ada soal seperti ini, saya kira Anda sudah bisa menyelesaikan. Baik, kita lanjut. Next. Nah, pengkodean BCD kepadatan tinggi. Jadi kalau dalam secara reguler dari bilangan desimal ya, jumlah bit yang dibutuhkan untuk mewakili bilangan desimal diberikan selalu lebih besar dari jumlah bit yang dibutuhkan pengkodean biner lurus yang sama. Artinya begini, angka 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 17. Nah, ini artinya apa? 2 digit kan? Ini ada 2 digit, 1 dan 7. Binernya, ya, secara biner ini kan membutuhkan kalau di BCD kan membutuhkan 8 digit, ya enggak? Nah, kan butuhnya 8 digit, bayangkan. Nah, 2 digit, ya ini 2 digit. Nah, di sini 8 digit. Nah, ini apa kalau Anda nanti di manajemen membuat software, membuat ini sangat boros nantinya ya. Tidak tidak praktis begitu, bukan tidak mampat ya, tidak peks. Nah, ini harus di manage. Nah, misalkan angka desimal 3 digit, nah,
membutuhkan 12, betul nggak? Iya, ya kan 4 kali 3 kan 12, ya kan? 4 digit biner, nah dikalikan 3, padahal, angka desimalnya cuma 3 digit, ya kan? Nah, namun karena 2 pangkat 10 lebih besar dari 10 pangkat 3, jika ketiga digit desimal dikodekan sama, hanya 10 bit yang diperlukan untuk melakukan itu. Nah, dua skema pengkodean seperti ini adalah pengkodean Cheng Ho ya. Ini salah satu pe penemu penggagasnya ya. Yang terakhir memiliki keuntungan bahwa subset pengkodean 2 digit dalam 7 bit optimal 1 digit dan 4 digit BCD biasa. Nah, itu isu, dengan menggunakan metode Cheng Ho. Nah, angka BCD yang di-packing dan di-unpack ya, jadi yang bagaimana me 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 apa, mem-packing itu ya, mengemas dan membongkarnya. Saat angka BCD dibongkar, setiap grup BCD 4 bit sesuai dengan digit desimal disimpan dalam register terpisah di dalam mesin. Jadi ini kalau nanti Anda sudah mengprogram secara, hardware ya, ya ini isu ini akan sangat sangat terasa, sangat penting ketika Anda menggunakan yang namanya bahasa pemrograman misalkan assembler. Karena, perhitungannya per bit ya, per digit. Nah, digit-digit ini satu satu digit ini kan mewakili 1 bit. Ya, 0 antara 0 dan 1. Proses diilustrasikan dengan menunjukkan menyimpan angka desimal 5 dan 7. Nah, ini misalkan angka desimal 5 awalnya disimpan dalam register 8 bit, ya 8 bit itu berarti kan 00000101. Desimal 7 awalnya disimpan dengan register seperti ini. Ya, jadi, bagaimana mem-packing 5 dan 7. Nah, setelah menggeser ke kiri 4 kali, ya register digit 5 berbunyi seperti ini, ya. Jadi digeser menggunakan, perintah misalkan di, software namanya shift register. Nah, menggeser shift left, bisa shift right, menggeser ke kiri ataupun menggeser ke kanan. Nah, ini nanti di teknik-teknik atau, pemrograman ya, teknik-teknik pemrograman assembler, bahasa mesin. Jadi ini akhirnya kita bisa karena apa? Karena kan memang komputer itu kan awalnya kan 8 bit ya, 8 bit, 1 byte ya, loh ini kok ke slide berikutnya. Maaf belum sampai tadi, ini belum selesai. Ya ini ya, jadi komputer itu kan 8 bit, 8 bit maka, eee, mikroprosesor ya, mikroprosesor, microcontroller itu kan dulu komputer yang zaman 186 ya, kemudian 286, nah 386, nah data itu kan 8 bit, 8 bit. Nah berkembang, kemudian menjadi Pentium, Celeron, nah menjadi 16 bit, kemudian 32 bit, nah data itu dan sekarang ya, sekarang teknologi sekarang itu sudah mencapai 64 bit. Nah, bayangkan kalau 64 bit diisi hanya cuma 000000 terus Anda hanya butuh katakanlah ini, terakhir 01010111. Nah, berarti nol yang sekian ini kan menjadi tidak efisien kan? Ya, meskipun kemampuannya besar menjadi sangat efisien. Nah, itu, nanti di teknik otomasi sistem, mikroprosesor. Bahkan, perangkat lunak, perangkat, software-software pun juga harus menyesuaikan ya. Kalau, komputernya kemampuannya besar tapi software-nya tidak optimal ya akhirnya juga malah mengurangi perform. Oke, kita lanjutkan.
Ya, kode kelebihan 3 adalah kode BCD penting lainnya untuk operasi aritmatika karena mengatasi kekurangan yang dihadapi saat menggunakan kode 8421 BCD untuk menambahkan 2 digit desimal yang jumlahnya melebihi 9 ya. Jadi, kalau lebih dari 9 maka ini kita harus ada tambahan ekstra. Kode kelebihan 3 ini memiliki batasan seperti itu dan sangat, eee, menyederhanakan operasi aritmatika. Tabel 22 mencantumkan kode tabel berikut ini ya, kode, desimal dengan menambahkan 3. Nah ini contoh angka kelebihan 0 itu dinyatakan dengan 011 ya, 011. Kemudian, 1 itu, 0100 ya. Jadi, dinyatakan kelebihan 3 jadi ditambah 3 dulu ya. Nah kemudian 2 itu adalah 101. Nah ini kan prosesnya nambahin 3. Sehingga nanti ketika 9 itu adalah 1100 ya. Itu metode kode kelebihan 3 ya. Sebagai pengetahuan saja, Anda, mengetahui ada metode seperti ini. Baik, kita lanjutkan, kode abu-abu atau grey code ya, konversi kode biner abu-abu. Kode abu-abu dikonversikan ke biner, kemudian NRI, atau artinya berapa banyaknya, grey code dan penerapan. Kode grey, kode abu-abu dirancang oleh Frank Gray. Ya. Frank Gray ini di Bell Labs yang mematenkan tahun 1953. Ini adalah kode biner yang tak berbobot, di mana dua nilai berturut-turut hanya berbeda 1 bit. Nah, ini untuk mengatasi kesalahan ya, terjadi kesalahan. Kesalahan maksimum dapat menyusup atau bisa ada di dalam sistem menggunakan kode Gray biner ya untuk menyandikan data yang jauh lebih sedikit daripada kesalahan kasus terburuk yang ditemui pada kasus pengkodean biner langsung. Jadi, jadi nanti ada istilah kalau mungkin di kemarin ada yang namanya most significant bit. Bit yang paling signifikan. Jadi bit yang paling signifikan itu misalkan begini ya, misalkan Anda punya 8 bit ya, 1 Anda punya 8 bit. 1, 0, 1, 0, ya. 1, 1, 0, 0. Ya, misalkan. Nah, jadi, seandainya ya data itu terkirim melalui transmisi begitu atau melalui, pengiriman secara serial atau, paralel begitu ya. Maka antisipasinya adalah dengan cara misalkan ini yang namanya, eee, most MSB, most significant bit. Sementara yang ini, eee, LSB, less significant bit, ya. Bit yang sangat tidak berpengaruh LSB ini, kalau MSB ini bit yang sangat berpengaruh. Ya, misalkan ini transmisi digital ini salah, yang harusnya 0 menjadi 1. Kalau sebelumnya ini kan berapa sih? Ini 1
2, 4, 8, ya. Kemudian 8, 4, 2, 1. Berarti ini berapa angkanya? Ini angkanya kan apa, kalau di apa, dijumlahkan, 8 tambah 2 kan 10. Nah, kemudian ini 8, berapa, 8 tambah 4, 8, oh maaf, ini tidak bisa kalau di BCD tadi ya. BCD ini harusnya ini misalkan 0 gitu aja ya, 0. Berarti kan ini 8. Angka 8. Nah, kalau ini oke, ini juga 10 nggak bisa ya. Karena misalkan BCD, oh saya ganti dulu, BCD ya, jadi 0 aja dulu. Nah, atau begini aja, sederhananya begini, saya buat 4 bit saja, 4 bit. Saya sederhananya kita buat 4 bit. Jadi, biar mudah menghitungnya ke dalam biner. Baik. Atau 5 bit lah. Misalkan ada serangkaian data biner, ini biner, ya, 1101110. Waduh, ada 6 bit ini. Oke, enggak apa-apa. 6 bit kalau jadikan desimalnya bagaimana? Desimal kan Anda harus otomatis berpikir bahwa ini adalah 1, 2, 4, 8, ya, kemudian 16, kemudian 32. Ya, jadi ini jumlahnya berapa? 32 ditambah 16 adalah 48. Ya, 48 ditambah 4, 52. 52 tambah 2, 54. Ya, 52 tambah 2, 54. Nah, ini kan harusnya kan 54 angkanya. Ya kan? Angka desimalnya. Ya, ini angka desimalnya ini 54. Ini angka binernya 1101110. Nah, MSB itu di sini, most significant bit. Nah, ini namanya MSB. Kemudian LSB, least significant bit, bit yang tidak signifikan. Seandainya dalam transmisi pengiriman data itu terjadi kesalahan, ya, jadi 101 ini seharusnya 0 menjadi 1, maka angkanya salahnya jadi berapa? Angkanya kan 54 ditambah 1 kan? Ya karena ini seharusnya 0 jadi 1 jadi cuma salahnya jadi 55. Tetapi jika salahnya di depan, nah seandainya ini 0, maka berapa? Maka yang dijumlahkan 16 ditambah 4, 20, ditambah 2, 22. Jadi yang seharusnya 54, gara-gara di sini di depannya 0, maka jadi angkanya 22. Bayangkan. Nah, ini kan akan sangat sangat berpengaruh begitu ya, sangat berpengaruh terhadap apa namanya, kualitas atau data tersebut ya. Nah, inilah kode Gray ini salah satunya untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, kesalahan maksimum dapat menyusup ke dalam sistem ya. Jadi bisa ada ke dalam sistem. Nah, tabel kode abu-abu berikut mencantumkan kode biner dan kode Gray ya, kode Gray yang setara dengan bilangan desimal 0 sampai 15. Nah, ini kode Gray-nya. Jadi Gray akan menyebutkan binernya 0 juga 0, nah dan seterusnya 1. Nah, bedanya di sini ya, Anda perhatikan. Seharusnya kan 2 demikian ya. Nah, dia susupkan.
sisipkan di sini. Nah, dia sisipkan di sini. Nah, karena seharusnya ini kan 210 ya, ini kode grey ini menyisipkan. Sementara 3 itu kan kemungkinannya ini kan ada 3 itu kan yang sama kan ini. Sorry. Maaf. Bagus. Ya, yang sama kan ininya. Nah, ya ini kan rentan kerusakan di belakangnya ini kan rentan. Nah, ini maka kode grey membaliknya ini menjadi yang 2 ini seperti 3, yang 3 seperti 2. Bagaimana dengan 4? 4 kan seperti ini. Nah, dia menambahkan kode binernya di sini. Ya. Kemudian 5 kan harusnya seperti ini. Nah, dibalik yang ininya. Nah, 6 yang harusnya demikian. Nah, dibalik di sini, nah, mirip dengan 6, 6 di sini ya. Ini harusnya ini 7 ini sama dengan 4 ya. Kemudian ini sama dengan demikian. Nah, ini seperti ini ya, 5 sama dengan 6, kemudian 6 sama dengan ya begitu. Jadi jadi ini metodenya kode grey ya. Sehingga angka 15 itu dinyatakan 1000. Baik. Nah, nanti ada nah, oh ini masih belum masih berbahasa Inggris. Nah, ada berbagai macam cara yang digunakan kode grey memberikan angka yang mudah diingat. Nah, salah satunya adalah least significant bit ya, least significant bit. Nah, bit yang sangat tidak berpengaruh ya. Ya, jadi ini least significant bit ya, angka yang tidak berpengaruh ya, menambahkan polanya ini 2 ya 110011 nah, ataupun berpola 4. Nah, ini 111 000 atau 11 jadi menjumlahkan itu. Nah, proses generation atau menggenerate angka yang tinggi kode grey menggunakan reflektan perfect metode ya, metode yang di sesuai tabel yang tadi ya, tabel tersebut. Nah, ini tabel dari kode grey. Ya, jadi kode grey untuk 2 bit nah, ditampilkan seperti ini. Nah, 01 nah 01 00 dijumlahkan begitu jadi 01 11 1110 dan seterusnya. Ini untuk yang 3 bit ya. Jadi kemudian untuk yang 4 bit. Oke. Nah, ini tadi sudah disinggung tentang konversi kode biner ke abu-abu atau sorry sebenarnya ke grey ya. Grey itu nama ya. Nah, karena mulailah dengan bilangan yang most significant MSB ya, most significant dari bilangan biner. MSC dari kode grey yang setara adalah sama dengan MSC bilangan biner yang diberikan. Bit kedua yang paling signifikan ya, bit kedua yang paling signifikan berdekatan dengan MSB dalam kode grey diperoleh dengan menambahkan MSB dan MSB kedua dari kode biner yang mengabaikan carry. Nah, carry itu adalah sisa ya. Ini berkaitan carry nanti di materi berikutnya di aritmatika ya, ada penjumlahan itu kan ada sisa ya, ada sisa kan begini misalkan. Nah, ini sekedar untuk mereview
nanti akan datang. Misalkan kita menjumlahkan 3 ditambah 4. 3 itu gimana? 0, 0, 1, 1. Ya, ditambah 4. 0, 1, 0. Oh, ditambah 5 lah misalkan. Ya, ditambah 5. Ya, seperti ini. Nah, 1 ditambah 1 itu adalah 0. Nah, carry-nya sisanya 1. Nah, itu di komputer mengenal yang namanya merekam. Oh, ada carry sisa ya dari penjumlahan. 1 tambah 1 sisanya 1. Nah, 1 yang carry tadi dijumlahkan dengan berikutnya 1 tambah 1 0 masih sisa. Taruh sebelahnya. Ya. 1 tambah 0 1 1 ditambah 1 0 lagi masih sisa. Taruh sebelahnya sini. Nah, carry 1 ini 1 ditambah 0 tambah 0 adalah 1. Jadi apa namanya? Ini kan 3. 3 ditambah dengan 5 sama dengan berapa? 8. Ya kan? Ini kan 8 kan? Minggu lalu tentang sistem bilangan. Ini kan angka 8. Oh, kok bisa 8, Pak? Ingat, ini 1, 2, 4, 8. Yang ada angkanya kan cuma 8 ya. Yang ada angkanya 1 ini kan cuma 8. Nah, ini artinya 8 ya. Gitu. Oke. Next. Ya, Anda lengkapi pengetahuan Anda tentang kode Gray, bisa Anda googling. Kemudian kode alfanumerik. Ya, kode alfanumerik adalah kode yang biasa kita baca. Ya, angka alfanumerik berarti kan ada yang namanya huruf, ada karakter. Ya, ada karakter itu misalkan kan begini kan, apa namanya, ada karakter. Nah, ini kan karakter. Nah, karakter tersenyum, kemudian ada karakter begini ya, ada hashtag, nah, pagar, nah, tagar, gitu. Kemudian ada tanda seru, dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita akan mengenal yang namanya kode ASCII dan ABCD. ABCD, ya, ABCD, nah, nanti ya itu alfanumerik. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, bagaimana binernya? Maka itu harus dikodekan. Ya, maka harus menggunakan penstandaran. Ya, distandarisasi yang namanya ASCII. Ya, kode ASCII adalah artinya American Standard Code for Information Interchange. Ya, dilafalkan ASCII. Nah, merupakan kode 7 bit yang didasarkan pada alfabet Inggris. Loh Pak, bagaimana kalau kode bahasa Jerman? Nah, ini nanti ada sendiri kan begitu kan. Bagaimana dengan bahasa Arab? Nah, tentu tentu ada tersendiri. Nah, ini kita bahas yang internasional dulu ya, yang ASCII. Nah, karena adalah kode 7 bit, nah paling banyak dapat mewakili 128 karakter, ya kan? Betul nggak? 7 bit. Benar nggak? 7 bit itu 128 karakter. Mari kita hitung 7 bit. Nah, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa banyaknya? Ya, ini 1 ditambah 2, 3 tambah 4, 7 tambah 8, 15 ditambah 16, 31 ditambah 32, 63 ditambah 64 berarti 128. 127 ya. Maksudnya angkanya ini kan 111 ini kan 127. Ini totalnya ini kan kalau dijumlah 127. Lah 8-nya dari mana lah? Jangan lupa 00 kan juga masuk. Nah, 0 belum Anda ikutkan. 0 berarti tambah 1. Totalnya 128 karakter. Ya, ada 128 karakter, yaitu
Apa saja? A sampai Z, nah kemudian 26 karakter huruf kecil ya, apa namanya, case apa artinya huruf kecil, A sampai Z, kemudian angka 0 sampai 9, 33 karakter dan spasi ya, tanda baca ya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tabelnya ini nanti sudah bisa lihat. Oh, belum. Nah, maaf tabelnya ada di sini ya. Saya harus loncat mungkin. Saya kasih link belum? Ini tabelnya. Oh, belum ya. Oh, kliknya belum. Di bawah ada tabelnya. Baik, ini kode ABCD ya ABCD ya sebentar. Saya ingin menunjukkan biar paham dulu. Ini sebenarnya sama intinya, hanya saja ini yang namanya format ya. Anda harus ya sama kebakuan itu kan kita punya madhab gitu ya, punya aliran-aliran ke mana-mana gitu ya. Mana yang lebih populer, Anda ikut yang mana? ASCII atau ABCD. Nah, kalau ini ABCD itu yang mengeluarkan IBM. Ya, dibuat oleh IBM merupakan kepanjangan dari ASCII. Prinsipnya sama, makanya ini maaf, saya share screen-nya terus ya. Nah, ini kode ASCII, kode ASCII. Ini saya ingin tunjukkan saja. Ya, kode ASCII ini ya, kode ASCII. Nah, jadi 7 bit itu apa saja? Ini 0000. Nah, ini 4 bit ditambah 3. Nah, 0 itu menyatakan 0 karakter, 0 karakter. Nah, dan seterusnya. Ini ada datanya. Ini apa namanya? Ini desimalnya, ini heksanya, kemudian ini oh sorry. Ini angka desimalnya 16, nomor 16 ya. Heksanya 10. Nah, ini merupakan namanya data link escape. Nah, kalau Anda menekan escape itu adalah uh, apa namanya binernya 001, 000. Misalkan contoh. Nah, contoh misalkan huruf A. Nah, huruf A mana? Nah, ini huruf A. A besar itu kode binernya, ya kode ASCII-nya 100 atau 001. Nah, kadang Anda bisa memanggil kalau di komputer heksa 41 itu adalah A besar. Ya. Heksa 41 atau tagar 41 itu A besar. Misalkan Anda memanggil apa karakter mana deh karakter itu. Kalau ini ABCD, ABCD mirip sebenarnya mirip dengan hanya biasanya formatnya urutannya sedikit berbeda. Contoh misalkan A itu ada di mana? Nah, A kecil 81 ini. Nah, A besar di ABCD itu dinyatakan dengan kode heksanya 71 ya. Nah, 71. Tapi ini sekarang sudah tidak common, tidak familiar ya, tidak umum gitu ya. Yang umum menggunakan ASCII. Bahkan kalau Anda mengetikkan karakter-karakter tertentu ya, karakter di mana namanya di apa chatting begitu itu adalah kode-kode ASCII ya, kode-kode ASCII. Baik, saya lanjut ke ABCD saya kira ya sudah. Kemudian Unicode. Nah, Unicode ini merangkum yang merangkum yang sudah ada. Jadi ASCII dan ABCD ya. Kemudian ada yang namanya Unicode internasional ya. Karakter ini bisa dirangkum terhadap eh, terhadap bahasa ya atau misalkan misalnya bahasa Arab begitu kan. Nah, ini karakternya kan berbeda ya. Bahasa Cina begitu ya, Cina kemudian huruf-hurufnya kan berbeda.
kemudian, Thailand ya. Nah ini kan, India kan juga berbeda dan lain sebagainya. Jadi di Unicode ini dirangkum, karakter binernya dirangkum di sana. Baik, itu oh ya, ini selanjutnya ini, kita masuk ke kode, 7 segment. Nah, tampilan 7 segment ya. 7 segment itu kan ya ada 7 segmen yaitu A ya, ada 7 segmen, ada A, B, C, dan D, E, F, G, H. Oh, sorry, H-nya nggak ada. Ya, ada A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, peletakannya seperti ini ya, urutannya peletakan seperti ini. Jadi kalau kita ingin membuat angka 1, maka yang dihidupkan hanya B sama C. Ya, yang hidup harus B sama C. Angka 2, ya A, B, E, dan D. Ya, angka 3, A, B, ini G, C, dan D. Begitu dan seterusnya. Nah, ini tentu saja sudah ditabelkan. Ya, Anda harus membuat tabelnya. Misalkan angka 0 itu karakternya apa? Berarti kan kalau diurutkan ya, kalau diurutkan, apa namanya, A, B, C, D, E, F, G. Maka yang G itu kan 0 ya. Yang G kan 0. Nah, ini 0, maka yang lain 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maka 7 segmennya sama dengan 0 gitu maksudnya ya. Oke. Nah, itu ada tabelnya. Tabelnya ini tabelnya. Ya, G-nya ini 0 kan? Nah, cuma saya urutannya tadi dibalik, nggak masalah. Ya, ini disesuaikan. Ada 7 segmen itu common katoda, ada juga common anoda, ya. Nah, common katoda berarti yang sama adalah katodanya. Katoda itu gimana sih? Ini common anoda atau katoda? Ini common anoda, ya. Karena anodanya ini kan anodanya. Oh, keklik ke sebelahnya. Sebentar, sebentar. Nah, ini ya. Ya ini. Ini kan anoda, ya. Ini anodanya kan sama semua, disambung semua, ya. Jadi yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan ini kalau hidup bagaimana? Ya kalau hidup ini dikasih 0, ya kan? Kalau kita ke ground kan, nah baru ini nyala. Kalau common anoda, ya ini lampunya nyala LED-nya. Kalau ini kita kasih logika 1, ya. Kalau kita kasih logika 1 artinya high. Nah, di sini tinggi artinya mati, ya. Ini artinya mati. Tapi kalau kita kasih 0, nah yang C ini nyala. Nah, ini yang C ini kan nyala. Itu kalau common anoda. Nah, jadi nanti memprogramnya 7 segmen, nanti dilihat dulu hardware-nya, common anoda atau common katoda, ya. Oke. Nah, bagaimana kalau common katoda? Kalau common katoda yang sama katodanya. Katoda itu kan yang ini. Nah, katodanya yang sama. Sorry, ini saya gambarnya kurang. Nah, maksudnya biar mudah. Nah, begini. Ya, common katoda itu kan begini. Saya gambarkan 2 saja ya. Nah, yang sama katodanya. Katodanya digabung. Dihubungkan ke mana? Dihubungkan ke ground. Ya, dihubungkan ke ground. Jadi, bagaimana menghidupkan LED ini? Ya, kita beri tegangan, kasih logika 1, maka ini nyala. Nah, nyala. Kalau kita kasih logika 0, ini 0, kan nggak nyala kan? Nah, itu. Jadi ini outputnya dari chip, dari microcontroller, microprosesor. Nah, ini pin dari outputnya.
Tapi kalau di sini, nah ini berbeda kan, kalau menyalakan dengan cara mengenolkan, kalau ini menyalakan dengan cara memberi satu, logika satu, ya. Itu antara perbedaan antara common katoda dan common anoda, ya. Saya kira itu cukup jelas. Nah ini tadi sudah cukup jelas kenapa bisa begini ya, nanti dilihat di angkanya misalkan angka 4, 4 itu gimana sih? 4 itu kan gini. Nah, kan angka 4 begitu ya. Maka A-nya itu 0, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 0, E-nya 0, F-nya 1, G-nya 1. Ya kan? Ini G, ini F, nah ini B, ini C. Ya, paham ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ke deteksi koreksi ya, deteksi koreksi. Ketika berbicara tentang sistem digital, baik itu komputer digital atau pengaturan komunikasi digital, masalah deteksi dan koreksi kesalahan sangat penting secara praktis ya. Memang kita harus tahu mengantisipasi kesalahan itu ya namanya adanya noise ya. Noise itu bisa beragam karena tegangan, kemudian ada tegangan lonjakan tegangan itu juga memberikan pengaruh pada digital, bisa membuat kesalahan juga, kesalahan. Ataupun induksi, induksi itu lilitan, misalkan, ada Anda menggunakan banyak motor-motor listrik ya, misalkan AC atau, motor ya motor listrik lah ya, itu kan banyak induktornya. Nah, induktor ini juga bisa menginduksi menginduksi proses transmisi ya dan mungkin di, saya oh di elektronika digital atau di sistem kontrol ya, saya lupa. Nah, saya kasih, apa gunanya kabel yang ada, nah kabel dongle, kabel itu dikasih ada dongle-nya begitu ya, ada semacam bulatan begitu. Nah, itu untuk mengurangi induksi ya, mengurangi terjadinya induksi. Saya ngambil dari Instagram, saya taruh di LMS. Ya, lihat kalau nggak salah di elektronika digital saya lupa. Baik, deteksi koreksi kesalahan dilakukan menggunakan kode paritas, kemudian kode pengulangan, kode pemeriksaan, redundansi, siklik, dan kode Hamming. Nah, mungkin waktunya tidak cukup untuk saat ini. Mungkin kita akan bahas di kemudian hari tentang beberapa kode. Karena ini butuh pemahaman yang cukup mendalam ya. Tapi di sini nanti di flyer atau di apa namanya di PDF-nya ini nanti yang akan saya bagikan di LMS sudah saya sampaikan. Ya, oke. Saya kira cukup sekian itu tentang apa namanya materi tentang kode biner hari ini. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang aritmatika ya, aritmatika biner. Jadi bagaimana menjumlahkan, bagaimana membagi, mengali, ya, mengkalikan, dan lain sebagainya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa bisa langsung menuliskan komentar atau chat. Silakan.